Oke, kembali bersama Mulia Edu. Selanjutnya kita akan membahas soal KSM 2021 bidang fisika untuk nomor 13. Ini ada beberapa yang kemarin request untuk membahas soal nomor 13 ini. Oke, jadi soalnya seperti pada gambar berikut, ada sebuah dongkrak tipe segi 4 yang terikat pada bagian berulir G dan memutar dorongan di titik D. Di sini sudah diketahui GI-nya sama dengan DI sama dengan 160 dan HI sama dengan CI itu 180 mm dan koefisien geseknya 0,2, terus G-nya yang dipakai 9,8, maka torsi M ini ya, torsi M pada pemutar dorong D yang diperlukan untuk menaikkan beban. Oke, jadi di sini yang diperlukan untuk menaikkan beban yang masanya 2000 kg. Kira-kira berapa? Oke. Untuk menjawab soal ini, kita harus gambar-gambarkan gaya terlebih dahulu. Jadi jelas di sini ada gaya ke bawah sebesar L ya. L itu sebenarnya di sini mg. Jadi ini bisa dihitung, tinggal masukkan saja massa ini bebannya. Jadi ini 2000 dikalikan 9,8. Jadi teman-teman bisa dihitung seperti itu cara nyari L-nya. Nah, tapi di sini sebelum lanjut, jangan lupa digambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Di sini kalau saya punya yang paling bawah di sini, jelas di sini ada gaya FG. Dan di sini juga ini ada gaya ED. Nah, besar ED ini akan sama dengan FA. Nah, ini sudutnya sama dan dua penyangga yang akan mengimbangi besarnya L ini atau berat ini. Nah, kalau saya urai sumbu-sumbunya dalam sumbu X maupun sumbu Y, ini bisa diurai dalam bentuk mungkin saya gambar di sini aja. Jadi saya punya titik G, ini titik F gitu ya. Saya punya gaya di sini, gayanya disebut saja FG. Dan di sini sudutnya 30 derajat. Jadi saya bisa urai ini menjadi FG sin 30 gitu ya. Dan di sumbu X-nya ini menjadi FG cos 30. Gitu teman-teman. Nah, di sebelah ED juga sama. Kita bisa urai dan ke sumbu Y. Nah, yang di sumbu Y-nya sama di sini berarti ED sin 30. Jadi urai kayak gini. Ini arah ED ya, gaya ED. Ini berarti kalau yang ke atas berarti ED sin 30. Nah, hukum Newtonnya adalah sigma Fy ini harus sama dengan 0. Artinya jumlah gaya ke atas dengan gaya ke bawah harus sama. Jadi di sini L dikurangi Fg sin 30 min ED sin 30 ini harus sama dengan 0. Atau L ini sama dengan Fg sin 30 tambah, nah ED ini kan sama dengan Fg. Oh, ini Fg yang maaf. Ini Fg sin 30 atau 2Fg sin 30 ini sama dengan L. Nah, 2 kali Fg sin 30 kita tahu setengah. Jadi bisa kita dapatkan, ini tinggal dicoret, Fg ini besarnya sama dengan L. Oke, begitu teman-teman. Di step pertama, tentukan dulu besar Fg maupun ED. Yang besarnya sama, yang ternyata harus sama dengan gaya beratnya, itu L. Nah, selanjutnya mari kita tinjau titik AB ini. Titik AB, oke. Jadi saya mau tinjau titik AB. Oke. Ini titik AB. Nah, di titik AB ini
ada beberapa gaya yang bekerja kepada A misalkan. Dari A ini jelas ada gaya di sepanjang AH, arahnya ke sini, ini ada AH gitu ya. Kalau di sini saya gambarkan ke sini, ini ada AH. Dan di sini juga ada BC. Di mana BC ini harus sama dengan AH juga. BC ini harus sama dengan AH. Nah, maka kalau saya urai itu sumbu Y, jadi ini di sumbu Y-nya adalah AH sin 60. Oke. AH sin. Nah, ini tinggal diperpanjang aja teman-teman. Panjang dari soal diketahui ini 60 kan. Nah, jadi ini kalau ke sini kan ini depannya, kalau saya coba gambarkan lebih bagus. Ini A, ini B, C. Nah, AH ini sepanjang ini ya, sama aja mau ditulisnya di bawah juga boleh, tapi tulis di sini juga boleh. Nah, sudut ini kan 60. Nah, kalau dijepit ini cos. Ini AH cos 60. Tapi kalau berdiri di depannya ini sin. AH sin 60 gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang titik AB ini hukum Newtonnya sama. Harus berlaku sigma Fy ini sama dengan 0. Sehingga secara langsung bisa kita hitung 2AH 2AH dikalikan sin 60 ini haruslah sama dengan L juga. Jadi AH ini pasti sama dengan L dibagi 2 sin 60. Kita tahu bahwa sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi kita dapatkan AH ini L dibagi akar 3. Oke, disimpan dulu. Jadi kita sudah punya FG, gaya sepanjang FG ini besarnya adalah L, dan sepanjang AH ini besarnya L per akar 3. Ini sama ya, AH dan BC ini sama besar. Oke, selanjutnya mari kita tinjau batang sepanjang ini. Sepanjang GIC atau sama aja sih. Kalau mau meninjau sepanjang DIH juga sama. Tapi saya ambilnya GIC aja. Nah, kalau saya gambarkan gaya-gaya yang terjadi pada GIC itu, GIC jelas di sini kan tadi kita punya kalau di titik B itu ke arahnya ke atas ya teman-teman, yang tadi yang ini. Nah, yang ini yang mana tadi? Nah, yang ini arahnya ke atas. Ini kalau ke titik B ini arahnya ke atas, BC itu. Tapi kalau dari ke titik C ini ke bawah, ya. Jadi sama kayak aksi reaksi. Ini kita punya yang BC, oh ini sama dengan AA gitu ya. Terus juga di sini sebut saja di sini ada gaya R gitu. R ini gaya akibat si pemutar ini berulir ini ya. Juga di sini ada dari FG. Di sini ada FG ya, arahnya ke sini. Jadi kalau saya gambar ulang lebih bagus. Oke, saya gambar ulang. Jadi kita punya 3 titik ya. Titik C, ini titik I, dan ini titik G. Nah, di sini itu ada gaya yang besarnya AH. Terus di sini ada gaya R yang dari sekrup atau ulirnya gitu. Dan juga di sini ada FG dari FG. Ini sudutnya 30 derajat. Sedangkan dan juga jangan lupa di titik ini panjang GI itu sama dengan 160 dan HICI ini 80. Jadi ini 160, ini 80.
90 gitu ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita tinggal tentukan sigma torsinya dari dengan porosnya I gitu. Jadi sigma torsi di I ini harus sama dengan 0 teman-teman. Maka kita tinggal langsung saja ini AH gitu ya, dikalikan dengan panjangnya dari sini ke sini 80 dikalikan dengan sudut ini. Nah, sudut ini itu adalah kalau digambar ini ya teman-teman. Nah, ini kan 30, ini 60. Sudut ini berarti kan tinggal 30 atau 60 tambah 30, jadi 90. Jadi ini sudutnya ini 90, jadi ini tinggal kalikan sin 90. Dan ini putarannya adalah ke arah jarum jam. Jadi saya ambil positif ditambah dengan FG. FG juga sama menghasilkan torsi positif. FG dikali panjangnya dari I itu adalah 160. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya bisa lihat dari gambar di sini. Oke. Sudutnya adalah ini. Nah, 30 ditambah 30. Jadi sudutnya adalah 60. Ini langsung aja sin dikurangi R gitu ya. Dan panjangnya juga sama, lengannya 160. Sudut R dengan batang ini adalah 30. Jadi ini sin 30 ini sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang saya masukkan AH itu tadi sama dengan L per akar 3. Ini 80 sin 90 itu 1. FG-nya sama dengan L dikalikan 160. Sin 60 itu setengah akar 3. Ini sama dengan, saya pindah ruaskan R-nya ke kanan. R kali 160 dikali. Oke. Jadi kalau saya coret 160-nya, maka ini tersisa setengah. Nah, terus setengahnya juga saya coret, selanjutnya coret. Jadi saya tersisa L per akar 3 ditambah L akar 3 ini sama dengan R. Nah, atau R ini sama dengan per akar 3 ditambah akar 3 kali L. Nah, ini kalau dihitung sekitar 2,3 L. Jadi R-nya udah dapat. Nah, selanjutnya karena batang uril yang pemutar ini nih, truknya atau apanya gitu ya, pemutar ini dia memiliki gaya gesek, maka kita harus hitung dulu yang namanya friction angle-nya. Friction angle-nya gitu ya. Ini mudah, tinggal dihitung V ini sama dengan tan min dari koefisien gesek. Kamu tinggal masukkan aja tan min dari 0,2. Di sini kan diingat ya, koefisien gesekannya adalah 0,2. Dimasukkan aja. Ini sama dengan sekitar 11,3 derajat. Nah, selanjutnya juga dihitung alfa. Alfa itu adalah sudut perubahan perpindahan putaran terhadap keliling dari keliling dari si pemutar ini. Nah, di sini kan dikasih tahu nih perpindahan putarannya itu sebesar 3 mili. Ya, perpindahan putarannya sebesar 3 mili. Ini rumusnya tinggal tan min L per 2 PR. Ya, R di sini keliling, L di sini adalah besarnya perpindahan putarannya. Nah, ini tinggal kalian masukkan tan min. Tadi kan 3 mili ya di L. L di sini sama dengan 3 mili. Ini ubah ke meter, teman-teman. Jadi ini 0,003 gitu. Meter. Dimasukin di sini 0,003 meter dibagi 2 pi dikali R-nya tadi di soal dikasih tahu diameter rata-ratanya adalah 10 mili. Jadi R-nya pasti 5. Jadi ini 5 mili ya, atau
0,01 dibagi 2 ya, tinggal diameter bagi 2 gitu. Ubah ke meter dulu, jangan lupa. Ini pi-nya juga di sini pakainya 3,14 ya teman-teman, jangan pakai 180 derajat, jangan ya. Tapi pakai 3,14. Ini hasilnya sekitar 5,5 derajat. Nah, bagaimana sekarang menentukan yang ditanyakan? Ditanyakan itu adalah M, torsi M. Maka untuk menentukan torsi M ini, maka teman-teman cukup mengalihkan besar R. Ini adalah gaya di scoopnya, dikalikan dengan jari-jarinya, dan dikalikan tangan dari penjumlahan sudut friction angle terhadap alpha. Oke, ini teman-teman tinggal masukkan saja nilai R-nya tadi adalah 2,3 L. R-nya itu adalah 0,012 gitu ya. Diameternya kan 0,01, jadi tinggal bagi 2. Dan tan dari sudutnya tadi 11,3 ditambah 5,5. Oke. Nah, jangan lupa L itu sama dengan ini. MG ya. Dimasukin ini, MG itu sama dengan 23 kali 2000 kali 9,8 kalikan 0,01 per 2 tan 11,3 plus 5,5. Nah, ini kalau dihitung pakai kalkulator gitu ya, ini dihasilkan sekitar 67,9. Oke, ya. Bisa dibulatkan ke angka 68. Nah, ini hanya masalah pembulatan dari koma biasanya yang membedakan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu yang C. Begitu teman-teman. Jadi saya ulangi kembali. Soal ini merupakan soal kesetimbangan di mana rumus yang digunakan yaitu sigma Fy sama dengan 0 di gaya ke bawah atau L ini harus sama dengan jumlah gaya ke atas dari dua kaki Fg dan Ed, di mana gaya ke atasnya kita ambil di komponen Y-nya yaitu Fg sin theta maupun Ed sin theta. Sehingga diperoleh bahwa Fg-nya sama dengan L, kemudian kita tinjau bagian AB sama untuk dapat menentukan gaya yang bekerja pada AH maupun BC. Nah, baru yang terakhir kita cukup tinggal menentukan torsi di mana di sini harus sama dengan 0. Di sini harus sama dengan 0 torsinya, sehingga diperoleh gaya di R di sini. R di sini merupakan gaya yang menyebabkan torsi M di sini berputar. Oke, selanjutnya kita akan membahas nomor 8. Di sini ada sebuah benda bermassa M besar dan kemudian di atasnya ada benda bermassa M kecil, di mana M besar ini licin ditaruh di atas lantai yang licin, sedangkan M kecil ini ada koefisien geseknya yang berupa mu. Nah, yang ditanyakan adalah agar kotak tersebut dapat meluncur di sepanjang papan dan kemudian jatuh di papan, berapakah kecepatan minimum V yang harus diberikan pada papan dengan gaya dorong yang begitu cepat sehingga selama gerakan berikutnya kotak dapat jatuh. Oke. Jadi intinya V ini berapa gitu. V minimum supaya kotak ini bisa jatuh ke sini. Kalau misalkan ini didorong dengan gaya yang sangat cepat, kira-kira V di sini berapa? Oke teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman sebenarnya cukup menggunakan hukum 2 Newton dan persamaan GLBB. Intinya GLBB yang dipakai itu rumusnya yang ini teman-teman, yang V kuadrat atau ini V1 gitu ya. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu ya. Ini kecepatan awalnya. Jadi kalau misalkan ini benda gitu ya, ada benda nih awalnya bergerak dengan kecepatan V0,
di sini setelah menempuh jarak S gitu, ini kecepatannya jadi V1. Nah, benda ini bergerak dengan percepatan A. Bergerak dengan kecepatan A. Nah, maka berlaku rumus yang di atas. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Oke. Nah, selanjutnya mari kita gambar-gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kasus ini. Jadi intinya karena si M besar ini ditarik dengan gaya pi ke kiri, maka geraknya kan arahnya ke kiri, maka di sini akan ada gaya gesek yang arahnya ke kanan. Nah, kalau saya tinjau benda M kecil, tuh, maka hukum Newtonnya tinggal F gesek sama dengan M kecil dikali A, gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana percepatan benda M kecil ini, kita tinggal hitung F geseknya. Kita tahu bahwa F gesek itu sama dengan mu dikali normal. Nah, ini jadi normalnya. Ini ada gaya berat M kecil G. Nah, karena geraknya hanya di sepanjang sumbu X, maka normal ini pasti sama dengan mg. Ini langsung aja mu mg sama dengan ma. Nah, ini m-nya bisa kita coret. Jadi kita punya percepatan yang m kecil itu. Ini sama dengan mu g, ya. Dan benda m kecil. Sekarang kita tinjau benda m besar. Nah, teman-teman. Nah, sama M besar di sini juga mengalami gaya, terutama di sini gaya gesek ya. Nah, ini tinggal sama rumusnya F gesek sama dengan M besar kali A. Nah, F gesek ini tadi kita udah dapatkan, ini sama dengan mu M kecil G. Ini sama dengan M besar A. Jadi kita A-nya M besar ini akan sama dengan mu mg dibagikan dengan M besar. Jadi kita udah punya dua nih. Ini untuk AM kecil dan ini untuk AM besar. Oke. Nah, sekarang kalau kita tinjau gerak dari M kecil, di mana di sini ini M kecil, dia awalnya bergerak dengan kecepatan V0-nya 0 gitu. Dan menempuh jarak sejauh L supaya dia bisa jatuh dari papan M besar ini. Maka di sini maka dia akan mengalami kecepatan sebut saja V2 gitu ya. Nah, maka tinggal menggunakan rumus GLBB ini bisa kita dapatkan V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A M kecil kali L. Buat S-nya sama dengan L. Jadi saya dapatkan V2 kuadrat sama dengan 2 kali A M kecil, saya masukin mu G di sini. Mu G dikali L. Ya. Jadi kita dapatkan V2 kuadrat itu sama dengan 2 mu GL. Disimpan dulu. Oke. Sekarang kita coba untuk mencari geraknya dari M besar. M besar di sini. Kalau M besar bedanya si papan ini gitu ya. Ini bergerak dengan kecepatan awalnya V. Kecepatan awalnya V. Nah, agar dia si benda M kecil ini jatuh, maka kecepatan yang telah ditempuh panjang L ini pasti dia akan sama dengan V2 juga. Jadi untuk yang ini geraknya itu V2 kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2AL. Nah, ini sama dengan V kuadrat plus 2. Nah, A-nya masukin dari yang persamaan ini. Yang mu mg per M besar. Ini mu M kecil G per M besar kali L gitu ya. Ini sama dengan V2 kuadrat. Nah, teman-teman, selanjutnya tinggal masukkan saja V2 di sini ke persamaan yang bawah ini. Jadi ini tinggal masukin 2 mu GL ini akan sama dengan V kuadrat plus 2 mu
mu mg per m besar L. Jadi kita dapatkan pi kuadrat itu sama dengan 2 mu GL dikurangi 2 mu GL, ini M kecil dibagi M besar ya. Nah ini akan sama dengan 2 mu GL nya saya keluarkan 1 min M per M besar. Nah, maka jawabannya yang mana? Maka V ini tinggal diakarkan saja. Jadi kita dapatkan yang A jawabannya teman-teman. Ini tinggal V nya tinggal diakarkan saja. Akar dari 2 mu GL 1 min M per M besar. Nah begitu teman-teman jawabannya yang benar. Insya Allah jawabannya yang A. Oke, gitu ya teman-teman, silahkan dipelajari dan semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak banyak kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Kok bisa?